Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Dan langsung saja pada bagian pendahuluan, kelompok kami sebagai peneliti menulis proposal ini di latar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu dunia bisnis dalam era globalisasi seperti yang tengah terjadi sekarang ini berada dalam situasi yang serba tidak menentu dan sulit sekali untuk diprediksi dalam menghadapi tantangan seperti yang dirasakan oleh PT Raditya Dewata Perkasa, merupakan perusahaan dagang yang menjual produk seperti furniture, mesin, elektronik, dan sebagainya, baik secara cash maupun kredit. Selain mengutamakan kualitas produk, manajemen perusahaan juga sangat mengutamakan kualitas pelayanan terhadap konsumen, karena untuk mencapai tujuan perusahaan didasari dari bagaimana perusahaan mampu memberi kenyamanan pada konsumen, sehingga konsumen tidak akan berpaling pada perusahaan lain yang sejenis. Selain itu, dengan tingkat pelayanan yang maksimal akan dapat meraih pelanggan lainnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Cantika Chandra Pamesti, NPM 19321213337. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu selanjutnya rumusan masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini, yaitu apakah kualitas pelayanan meliputi variabel di mana itu ada bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, berpengaruh secara langsung ataupun secara keseluruhan, serta variabel manakah dari kualitas pelayanan yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen pada PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar. Serta selanjutnya ada tujuan dari pembuatan proposal penelitian ini, yaitu mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan meliputi variabel yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh secara langsung ataupun secara keseluruhan, serta variabel manakah dari kualitas pelayanan yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen pada PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali. Perkenalkan, nama saya Yolanda Esrangelia Situmeang, NPM 19321211670. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kualitas pelayanan yaitu memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin hubungan yang kuat pada perusahaan. Pada kerangka pemikiran analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali, kajian teori pada penelitian ini adalah 1. Kepuasan konsumen, 2. Kualitas pelayanan, 3. Daya tangkap, 4. Jaminan, 5. Empati. Dan untuk hasil kajian penelitian yang berkaitan pada penelitian ini adalah 1. Niketutri Wulantari 2018, 2. Nimade Aryani 2017, 3. Imade Yoga Wiranana 2019, 4. Thomas Aquinas Wahyu Adi Purtanto 2016, 5. Made Diguna Kusuma 2019, 6. Erik Ferdinand Saleh 2020, 7. Kade Adi Saputra Yasa 2019. Selanjutnya pada kerangka konsep X1, X2, X3, X4, X5 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Kemudian X1, X2, X3, X4, X5 berpengaruh secara simultan terhadap Y, di mana dijelaskan bahwa X1 adalah bukti fisik, X2 adalah keandalan, X3 adalah daya tangkap, X4 jaminan, X5 empati. Dari kerangka berpikir tadi kami membuat hipotesis, yaitu hipotesis pertama, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali. Hipotesis kedua, yaitu kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ida Ayu Madesura Patni, NPM 390. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi media untuk mengaplikasikan ilmu pemasaran tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, kegunaan praktis. Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi maupun pertimbangan oleh pimpinan atau staf PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, khususnya mengenai upaya meningkatkan kepuasan konsumen melalui kualitas pelayanan. Selanjutnya, metode penelitian. Tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada PT Raditya Dewata Perkasa yang berlokasi di Jalan Gunung Sangyang nomor 17 Denpasar. Objek penelitian ini adalah kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen pada PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali. Selanjutnya, populasi dan metode penentuan sampel.
Populasi wilayah adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling. Untuk menentukan sampel yang digunakan rumus Lovin dalam Umar dengan mengambil populasi dari rata-rata jumlah konsumen, baik tunai maupun kredit, pada 5 tahun terakhir, yaitu sebanyak 4.462 orang. Maka diperoleh sebesar 98. Jadi jumlah konsumen yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 responden dengan pertimbangan dasar menggunakan teknik sampling. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rima Ardianti, NPM 19321212239. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai identifikasi variabel. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu yang pertama variabel bebas atau variabel independen, merupakan variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi faktor-faktor yang dapat diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti. Lalu selanjutnya yang kedua itu variabel terikat atau variabel dependen, merupakan faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas. Lalu selanjutnya itu definisi operasional variabel, merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, definisi yang dimaksud adalah yang pertama itu bukti fisik yang berupa bangunan, area parkir kantor, dan stok yang ada di dalam showroom. Lalu yang kedua itu keandalan, X2, yaitu kemampuan karyawan dalam memberikan yang baik dan memuaskan, meliputi keramahan karyawan. Lalu yang kedua kejelasan karyawan dalam memberikan informasi. Lalu yang terakhir itu pelayanan cepat. Perkenalkan, nama saya Natasha Giovanita, NPM 193212131. C. Daya tanggap atau responsiveness atau X3, yaitu kemampuan karyawan PT Dewata Perkasa di Denpasar, Bali dalam membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap meliputi yang pertama, cepat tanggapnya karyawan dalam menindaklanjuti keluhan konsumen. Yang kedua, selalu sigap dalam memberi pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, memberi solusi setiap keluhan konsumen. Yang D, jaminan atau assurance atau X4, yaitu tanggungan yang mencakupi keamanan, kecepatan, ketepatan, dan sifat percaya diri yang dimiliki karyawan PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali, yang bebas dari bahaya dan risiko keraguan-keraguan meliputi yang pertama, keahlian karyawan dalam bidang. Yang kedua, percaya diri karyawan dalam berhadapan langsung dengan konsumen. Yang E, empati atau X5, yaitu berkaitan dengan kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi karyawan PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali dalam memenuhi kebutuhan konsumen meliputi yang pertama, perlakuan karyawan dalam melayani konsumen tanpa memandang status sosial. Yang kedua, jalinan komunikasi karyawan dengan konsumen. Dan yang ketiga, perhatian individu yang diberikan karyawan. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka melainkan pernyataan harapan dan persepsi konsumen mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen pada PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali. Sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka atau data kuantitatif yang diangkakan seperti jumlah konsumen, jumlah penjualan, jumlah populasi, jumlah sampel penelitian, dan data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data dan jawabannya berupa tentang skor atau pertanyaan yang diberi bobot dan hasil sebaran kuesioner pada tabel yang dicantumkan. Yang kedua, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber data dan diberikan kepada pengumpul data seperti jawaban atas kuesioner tentang kualitas pelayanan yang meliputi variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, dan kepuasan konsumen dicatat dan diamati oleh peneliti. Data sekunder, data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh pihak lain seperti sejarah perusahaan, gambaran umum perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ibtu Deni Masindra, NPM 1932121423. Observasi yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati langsung permasalahan perbuatan, kejadian, dan waktu yang dihadapi perusahaan dan mencatat
data yang diperoleh. Wawancara. Dalam hal ini, wawancara digunakan sebagai cara mengumpulkan data dengan keadaan tanya jawab langsung kepada narasumber, yaitu dari pihak konsumen PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar, Bali. Kuesioner. Kuesioner yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam benak daftar pertanyaan ke konsumen. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dengan meneliti data-data tertulis seperti jumlah pelanggan dan legalitas perusahaan. Teknik analisis data. Semua data penelitian ini adalah penarikan data primer yang menggunakan kuesioner, di mana data yang diperoleh bersifat kualitatif yang sulit untuk dilakukan perhitungan. Kuesioner ini berisi 18 pertanyaan yang terdiri dari uji validitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan jawaban kuesioner pada periode yang satu dengan periode yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Andika Dukrisna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Asumsi klasik. Untuk dapat menggunakan analisis regresi linear berganda agar prediksi memberikan manfaat yang benar, maka harus memenuhi uji asumsi klasik sebagai berikut. 1. Uji normalitas bertujuan menguji apakah model regresi variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 2. Uji multikolinialitas bertujuan untuk menguji untuk apakah model regresi. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variabel. Yang D, analisis regresi linear berganda. Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan analisis linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan konsumen. Yang E, uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F dan uji T. 1. Uji signifikan langsung, uji statif F. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh secara langsung kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan konsumen di PT Raditya Dewata Perkasa di Denpasar tersebut signifikan atau tidak. Adapun langkah-langkah F-test adalah sebagai berikut. A. Membuat formalisasi hipotesis. B. Menentukan besarnya nilai signifikan. C. Menggambar daerah penerima atau penolakan. O. Penarikan kesimpulan. Yang F. Uji signifikan paranter individu, uji statik. Uji ini dilakukan untuk menguji signifikan nilai koefisien regresi diperoleh, sehingga diketahui pengaruh masing-masing kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan konsumen adalah memang benar nyata terjadi. Adapun langkah-langkah pengujian tes adalah sebagai berikut. 1. Menentukan formalitas hipotesis. Yang kedua, ketentuan pengujian. Yang ketiga, kriteria penerima atau penolakan WHO. Yang keempat, menggambar daerah penerima atau penolakan. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Analisis kualitas adalah suatu analisis yang bersifat keterangan serta penjelasan tentang objek yang dibahas, di mana analisis ini digunakan untuk melengkapi analisis kuantif sehingga dapat menunjang kesimpulan yang didapat. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.